Restoko punya sedikit SDM, bingung cara memaksimalkannya? Sini aku kasih tahu. Halo semuanya, kembali lagi di Kurma, kiat urus restoran selama Ramadan. Gimana nih ibadah puasanya? Semoga ibadah puasanya pada lancar-lancar ya, Bestri. Nah, kalian pernah nggak makan di restoran yang kalau dihitung-hitung jumlah staffnya itu tergolong sedikit, apalagi kalau dibandingkan dengan luas restorannya. Tapi mereka punya pelayanan yang maksimal, operasionalnya lancar, makanan yang keluar selalu tepat waktu, makanan yang diantar nggak pernah salah. Jadi kayak lancar-lancar aja gitu. Kok bisa ya? Sini aku kasih tahu tipsnya. Kali ini aku bakal ngasih tahu cara-cara untuk meningkatkan performa restoran walaupun SDM yang dimiliki cukup terbatas. Jadi buat teman-teman bisnis owner yang belum bisa nambah SDM nih, kalian bisa coba tips-tips ini ya. Pertama, sederhanakan menu. Kalian dapat berfokus pada menu-menu yang populer dan menguntungkan saja. Jadi jangan langsung menambah menu ya, kayak pokoknya aku harus jual makanan yang banyak dan beraneka ragam. Nah, kalau bisa jangan dulu seperti itu ya teman-teman. Jadi jual dulu makanan yang populer dan memberikan keuntungan atau laris di restoran kalian. Kemudian kalian juga dapat menggunakan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk semua menu. Kenapa? Karena hal ini akan mengurangi kompleksitas untuk juru masaknya. Selanjutnya, melakukan standarisasi resep. Caranya dengan membuat resep yang jelas dan mudah diikuti, supaya dapat memastikan kualitas tiap makanan yang disajikan tetap dalam keadaan yang baik. Kedua, manajemen SDM yang efektif. Caranya dengan mulai membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan seluruh staf. Kalian dapat melakukan rapat rutin untuk membicarakan berbagai hal, mulai dari isu-isu yang terjadi di restoran, serta mencari solusi terhadap isu-isu tersebut secara bersama. Harapannya, staf-staf kalian dapat menghandle setiap isu dengan profesional dan mandiri. Kalian juga harus menciptakan lingkungan kerja yang positif dan sehat. Contohnya dengan membuat program insentif misalnya dan penghargaan bagi mereka yang sudah bekerja dengan baik dan maksimal. Tapi jika kalian ingin menambah staf hanya pada jam-jam tertentu atau pada musim-musim tertentu, kalian dapat mempertimbangkan meng-hire staf paruh waktu dengan jam yang lebih fleksibel. Ketiga, fokus pada kualitas dibandingkan kuantitas. Kalian bisa menjual makanan yang lebih sedikit tetapi dengan kualitas yang baik, dengan bahan yang selalu segar dan berkualitas, serta makanan yang sesuai dengan standar. Selain makanan, kalian juga dapat memastikan pelayanan yang diberikan selalu pada kualitas yang baik, pelayanan yang ramah, profesional, dan dapat menyelesaikan permasalahan pelanggan dengan cepat dan tepat. Hal ini akan menjadi nilai plus bagi restoran kalian, walau restoran kalian memiliki keterbatasan. Keempat, efisiensi layanan pelanggan. Kalian dapat memulai efisiensi tersebut dengan mengubah tata letak restoran kalian. Mulai dari kitchen hingga ruang makan dapat diatur seefisien mungkin untuk mendukung alur kerja yang lebih optimal. Oh iya, pastikan juga berbagai macam peralatan dan juga bahan dapat dijangkau oleh staf kalian dengan cepat ya. Kemudian, efisiensi selanjutnya dapat kalian lakukan dengan melatih staf kalian. Dengan harapan staf kalian dapat melakukan multitasking atau melakukan berbagai macam pekerjaan lainnya. Misalnya, waitress dapat membantu di dapur. Dan tekankan juga pentingnya kecepatan dan keramahan. Terakhir, teknologi dan otomasi. Hadirnya teknologi akan semakin membantu operasional bisnis kuliner kalian menjadi lebih cepat dan otomatis. Sistem inventaris misalnya, kalian dapat melacak persediaan bahan baku kalian. Ketika bahan baku tersebut ada di batas minimum, kalian akan menerima data, kalian dapat membuat invoice, atau bahkan kalian dapat langsung memesan terhadap supplier kalian. Sistem pemesanan dan sistem pembayaran juga dapat menjadi lebih cepat. Dengan memanfaatkan sistem POS dan QR menu, kalian dapat menerima berbagai sistem pembayaran sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pelanggan kalian juga dapat melakukan pemesanan tanpa memerlukan waiters karena mereka dapat memesan dan langsung melakukan pembayaran hanya melalui gadget di table mereka. Jadi waiters dapat fokus pada pelayanan lainnya seperti mengantarkan makanan, atau merapikan meja, atau menanyakan review pada pelanggan-pelanggan mereka, dan masih banyak pekerjaan lainnya. Teknologi juga dapat mempermudah pekerjaan restoran yang lain seperti mengatur waiting list hingga mengatur reservasi. Dengan mengadopsi teknologi seperti ini, maka operasional restoran kalian akan semakin cepat dan efisien tanpa harus menambah SDM lagi. Oh ya, ngomong-ngomong soal teknologi, ada rekomendasi aplikasi kasir yang memiliki banyak fitur dengan harga yang jauh terjangkau dari aplikasi kasir lainnya. Nama kasirnya adalah Tantric.
Tantri menyediakan beragam solusi dari semua permasalahan restoran kamu dengan ratusan fitur yang dapat kamu nikmati semuanya. Permasalahan seperti operasional yang lambat karena kekurangan staff, antrian yang membludak, reservasi yang selalu acak-acakan, pencatatan yang selalu nggak pernah balance, semuanya dapat teratasi dengan Tantri. Buat kalian yang penasaran atau pengen cobain Tantri nih, kalian bisa cobain demonya dengan klik link di description box di bawah. Atau kalian bisa hubungi nomor di sini. Nah, tadi itu pembahasan mengenai tips dan trik agar operasional restoran jadi lebih maksimal walau memiliki SDM yang terbatas. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan informasi mengenai tips and trik bisnis kuliner lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!